Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam program RYM. Kita akan belajar firman Tuhan yang murni bersama-sama, yang akan mendewasakan iman kita, sehingga kita boleh semakin mengenal Allah kita dengan benar. Sebelumnya saya ajak saudara mendengarkan satu pujian. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Saudara, setiap orang percaya, orang Kristen, pasti mengaku, pasti mengklaim bahwa dirinya mempercayai Tuhan, saudara. Apakah benar demikian? Padahal yang namanya mempercayai Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sulit, saudara. Bahkan sangat sulit, mengingat bahwa Allah itu pribadi yang tidak kelihatan. Kita tidak bisa melihat pribadinya secara fisik, tetapi Allah itu benar-benar ada dan nyata, dan Dia memang layak untuk dipercayai, saudara. Harus kita akui secara jujur bahwa sejatinya tidak banyak, kalau tidak boleh saya katakan sedikit sekali, orang Kristen yang mempercayai Allah. Kalaupun orang berkata bahwa dirinya mempercayai Allah, belum tentu dia mempercayai Allah secara
patut atau sebagaimana mestinya, saudara. Padahal Allah sangat menghendaki kita orang-orang yang sudah dipilihnya sebagai orang-orang yang sudah diberikan anugerah. Tuhan menghendaki agar kita menaruh percaya kepada Dia. Alkitab mencatat di dalam Yohanes 14 ayat 1, di mana dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku." Demikianlah ucapan dari Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat jelas bahwa baik itu Allah, baik itu Tuhan Yesus, menghendaki setiap kita mempercayai mereka. Tadi sangat jelas dikatakan, jangan gelisah hatimu. Artinya kita jangan sampai takut, jangan sampai khawatir, jangan sampai kita tidak memiliki damai sejahtera Allah. Oleh sebab itu, kita harus mempercayai Allah dan juga Tuhan Yesus, saudara. Tetapi, ya, kalau kita mau jujur, memang faktanya kita seringkali bingung, ya. Kita seringkali bertanya-tanya, ya, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, keadaan-keadaan yang sama sekali tidak kita inginkan dan kita harapkan, saudara. Ketika kita dimusuhi banyak orang, kita dijahati, kita diperlakukan kasar dan tidak adil, ya, kita dibully, ya, kita difitnah, ya, bahkan kita ditikam, kita dapati sepertinya Tuhan menempatkan kita di posisi yang kalah, saudara. Belum lagi ketika kita menghadapi persoalan serta tekanan kehidupan. Yang sederhana saja, ketika kita mengalami satu penyakit yang tidak kunjung sembuh, penyakit menaun, penyakit degeneratif yang semakin parah, ya, kita mengalami masalah keuangan, kita mengalami masalah di dalam kehidupan rumah tangga, tidak adanya keharmonisan antara suami dan istri. Bahkan suami sudah meninggalkan rumah, sudah tidak seranjang lagi. Anak-anak, ya, sudah mulai tidak mempercayai diri kita. Mereka hidup semaunya, mereka hidup sembarangan. Kita sudah berdoa, kita sudah tekun ke gereja, kita sudah memohon kepada Tuhan, tetapi seakan Tuhan diam, Dia senyap, tidak ada jawaban. Kita sama sekali tidak melihat cahaya pertolongannya. Kita tidak melihat adanya pintu keluar di mana kita bisa keluar dari permasalahan kita.
Kita sama sekali tidak menemukan jawaban doa, saudara. Ya, bahkan yang terjadi sebaliknya. Keadaan diri kita semakin parah. Kalau kita sakit seperti saya utarakan tadi, yang terjadi malahan dokter memberitahu kita bahwa penyakit kita sudah mencapai stadium tertentu dan tidak ada obatnya lagi. Ya, penagih hutang semakin banyak yang datang mengetok pintu rumah kita, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di antara kita pasti pernah mengalami hal yang seperti itu. Dan bahkan mungkin saat ini di antara saudara sedang ada yang mengalaminya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sepertinya membiarkan keadaan kita seperti itu selama beberapa waktu lamanya. Seolah-olah kita ditinggalkan, seolah-olah kita seorang diri. Bahkan sepertinya kita dipojokkan. Kita seperti orang yang akan dieksekusi mati. Ya, tidak ada yang bisa kita perbuat, saudara. Sehingga kita sering temukan, kita sering melihat betapa ada orang-orang percaya yang sampai putus asa akan hidupnya. Sampai keluar dari mulutnya perkataan, "Di mana engkau Tuhan?" Ya, bahkan tidak sedikit mereka yang putus asa dan berkata, "Kalau seperti ini lebih baik aku mati saja." Dan memang ada 1-2 orang yang mengambil jalan pintas, saudara. Bapak Ibu Saudara, dari kenyataan yang ada yang saya sampaikan tadi, bukankah itu menunjukkan satu gambaran bahwa sebenarnya yang namanya mempercayai Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang. Itu sulit, meskipun kita sering mengatakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu penolongku, pertolongannya tidak pernah terlambat, janjinya selalu ditepati. Tetapi ketika keadaan seperti itu menimpa diri kita, itu jelas menunjukkan bukti nyata bahwa kita belum mempercayai Allah, saudara. Tidak mudah, bukan? Hal itu pun pernah dialami oleh Ayub, saudara. Kita tahu dengan pasti kisah hidup daripada Ayub. Bagaimana dia begitu menderita, bagaimana dia mendengar ketika anak-anaknya semuanya meninggal dunia. Belum selesai dia mendengar bahwa semuanya habis hartanya. Saudara, ini tentu bukan keadaan yang enak didengar, bukan situasi yang diharapkan. Mengingat apalagi seorang Ayub adalah orang yang saleh, saudara. Tetapi kenyataannya itulah yang dihadapi. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, saudara, sangat jelas istrinya sendiri tidak berpihak kepadanya. Wah, ini saya tidak bisa bayangkan. Kekuatan seorang laki-laki pasti runtuh, pasti hancur, ya saudara. Dimana kalau kita baca di dalam Alkitab, sangat jelas istrinya mengatakan, "Apakah engkau akan tetap mempertahankan kesalehanmu?" katanya. "Matilah dan kutukilah Allahmu.
Dengan kata lain, bahasa saya, istrinya mengatakan, ngapain kamu mempercayai Tuhan? Ya, bukankah Tuhanmu itu tidak mendengarkan engkau? Atau ekstrimnya Tuhanmu itu sejatinya nggak ada. Kalau dia ada, kenapa dia membiarkan engkau seperti itu? Kenapa dia tidak menolongmu? Kira-kira seperti itu, saudara. Ya, tetapi kalau kita perhatikan, ya, Ayub justru dalam kondisi yang sangat tidak nyaman ini, dia bisa memberikan satu jawaban yang luar biasa, di mana dia mengatakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, ya, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Di dalam Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Saya coba renungkan, saya coba bayangkan keadaan Ayub pada waktu itu. Saya pikir ketika istrinya mengucapkan serapah yang semacam itu, tulang-tulangnya langsung menjadi lemah, saudara. Tapi ternyata tidak. Saya pikir semangat Ayub akan kesetiaannya akan gugur. Tapi ternyata tidak, saudara. Justru Ayub menampilkan satu sikap di mana dia mempercayai Allah secara patut, saudara. Tidak hanya itu, ya, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ya, di dalam Ayub 16 ayat 2 dan 3, di mana teman-temannya sendiri yang bernama Elifas, Bildad, dan Sofar ikut menghakimi dia, saudara. Ya, itu diakui oleh Ayub sendiri. Sampai dari mulut Ayub sendiri, ia berkata, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Ya, jadi Ayub mengatakan teman-temannya sebagai penghibur sialan, penghibur palsu. Halusnya sebagai teman dekat bisa menopang, memberikan kekuatan. Tetapi sebaliknya, ya, mereka justru ikut menghakimi. Ayub melanjutkan perkataannya dengan berkata, belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Saudara, sungguh ini satu sikap luar biasa yang harus kita teladani, saudara. Ya, Tuhan Yesus pun, jangankan Ayub, saudara, Tuhan Yesus pun pernah mengalami satu keadaan di mana ketika dia ada di kayu salib, ya, dia sempat mengucapkan satu kalimat yang cukup, ya, untuk menunjukkan kepada kita bahwa kala itu, ketika itu, Tuhan Yesus sepertinya sendirian, saudara. Dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sangat berat. Sangat berat. Kenapa saya katakan demikian? Karena Kristus di kayu salib itu sejatinya hanya untuk menunjukkan bahwa dia itu setia di dalam melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan rencananya. Ya, dia mengasihi Bapanya, dia mengasihi manusia, sehingga dia rela taat sampai mati. Tetapi sepertinya, ya, Bapanya meninggalkan dia. Dan bukan tidak mungkin, bisa jadi Bapanya memang sedang meninggalkan dia.
Tetapi kita perlu belajar dari kisah Tuhan Yesus, di mana dia tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Bapaknya. Di mana pada akhir kisah itu Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai. Ya, kuserahkan nyawaku kepadamu." Itu membuktikan bahwa di tengah keadaan yang tidak nyaman, di tengah keadaan yang sepertinya Allah meninggalkan dia, Bapa tidak menyertai dia, tapi dia tetap tidak menaruh curiga sedikit pun, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya ketika menghadapi situasi-situasi sulit, baik yang menyangkut sakit penyakit, rumah tangga, keuangan, pekerjaan, studi, di mana seakan-akan jalan buntu, saudara. Sepertinya Tuhan tidak ada, saudara. Nah, kita harus ingat bahwa yang Tuhan inginkan, pasti kita tidak mencurigai Tuhan. Kita harus ingat betul bahwa Tuhan berkata, "Engkau jangan mencurigai aku, anakku. Tetaplah percaya kepadaku." Mestinya begitu, saudara. Nah, kalau keadaan itu dibuat aman, nyaman, baik, segala sesuatunya lancar, ketika kita membutuhkan Tuhan, Tuhan langsung hadir. Ketika kita memohonkan doa-doa kita, Tuhan langsung menjawab. Ketika kita minta kesembuhan, Tuhan sembuhkan. Ketika tidak ada jalan, Tuhan langsung berikan jalan keluar. Maka tentu iman kita tidak akan bertumbuh, saudara. Iman kita pasti akan mentok. Nah, justru melalui keadaan-keadaan seperti itulah, keadaan yang sangat menyakitkan, keadaan yang tidak kita harapkan, keadaan yang membuat kita menderita, kalau kita masih bisa mempercayai Allah, itulah percaya yang murni, saudara. Itulah percaya yang sesungguhnya. Itulah percaya yang berkualitas. Itulah bukti kita mengasihi Allah dengan berkualitas. Itulah bukti bahwa kita memuja Allah dengan berkualitas. Itu menunjukkan kita sedang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya, jadi dengan demikian saya sangat percaya orang-orang yang seperti ini, ya, akan menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Orang-orang seperti ini, seperti kisahnya Ayub, pada akhirnya tidak hanya Ayub itu bisa melalui semuanya, tetapi ingat, Ayub justru dipulihkan keadaannya melebihi keadaan sebelumnya, saudara. Ya, oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kita sadar, melalui kebenaran ini ada satu hal yang sangat penting yang kita harus ketahui sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bahwa yang namanya mempercayai Tuhan, mempercayai Allah, itu bukan hal yang mudah, saudara. Nah, kalau semua ada, semua dalam keadaan aman, kita percaya, itu belum jadi ukuran. Makanya Ayub, di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, ya, dia sempat berkata seperti ini, "Karena ia tahu jalan hidupku,
Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bagaimana mungkin seorang Ayub bisa mengatakan seperti itu? Tidak lain tidak bukan karena Ayub memiliki hati yang mengasihi Tuhan, saudara. Sehingga dia bisa melihat di balik setiap penderitaannya itu terdapat berkat kekal. Ya, saudara. Demikian pula dengan saudara dan saya, saudara. Ya, saudara dan saya juga, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita akan bisa seperti Ayub. Ketika badai kehidupan menerpa kita, ya kita tetap mempercayai Tuhan. Kita tidak bergeming, kita tetap setia berdoa, kita tetap setia ke gereja, kita tetap setia baca firman, saudara. Karena kita tahu betul bahwa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Walaupun di mata manusia sepertinya itu mencelakakan, tetapi sejatinya justru sebaliknya. Tuhan sedang membela kita, Tuhan sedang melindungi kita supaya kita tidak binasa, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, barangkali saat ini saudara sedang mengalami keadaan-keadaan seperti itu. Sepertinya tidak ada jalan keluar, buntu, saudara. Tetapi ingat, justru itulah kesempatan bagi saudara untuk memurnikan iman saudara, untuk naik level, untuk mendewasakan iman saudara. Saudara harus bersyukur dengan keadaan itu. Saudara harus bisa menerima dengan ikhlas. Saudara harus bisa memperagakan sikap hidup yang tidak mencurigai Tuhan. Sebaliknya, tetap mempercayai Dia. Kalau itu yang saudara lakukan, saudara tidak akan takut. Walaupun masalah saudara bisa jadi tidak selesai, saudara tidak akan khawatir, ya. Saudara tidak akan gelisah. Sebaliknya, hati saudara akan tetap teduh dan damai, saudara. Ada sukacita, saudara. Itu lebih dari segalanya. Bahkan, ya, saudara akan dijadikan kekasih-kekasih abadi Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru kelak. Haleluya. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita semua. Amin. 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 Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah berbicara kepada kami panjang lebar. Sekarang kami tahu arti daripada mempercayai Engkau. Kami mau Bapak terus belajar untuk mempercayai Engkau secara patut. Kami percaya ketika kami serius, kami sungguh-sungguh, kami tekun, Engkau yang akan memampukan, memberikan kesanggupan kepada kami. Terima kasih ya Bapak. Sebentar acara ini berakhir, kami melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Engkau ada bersama kami, Engkau menyertai, Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RWM dan sampai jumpa.